Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid An-Nabi rahimahullah, marilah pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti kata takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni berusaha dengan sekuat tenaga serta tulus ikhlas menjalankan setiap kegiatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di waktu yang sama dengan tulus ikhlas pula, dengan sekuat tenaga pula kita jauhi sejauh mungkin apa yang menjadi larangan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah jemaah sekalian, satu-satunya bekal yang paling utama yang dapat menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan keluarga kita, bahkan bangsa kita, agar benar-benar selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, catatan saya jamaah sekalian, seolah-olah baru kemarin pulang panjenengan sedaya bersama-sama berdoa kepada Allah, bahkan mengamini setiap imam rawatib berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa batinna Ramadan, yang intinya saat ini pulau kepingin dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini pulau panjenengan sudah 14 hari jamaah sekalian, seolah-olah baru kemarin kita berdoa, sekarang sudah 14 hari. Dan kemarin jemaah sekalian, masjid kita ini baru mengadakan Jumat, dan hari ini kita mengadakan Jumat kembali di masjid kita ini. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahullah, sungguh waktu demi waktu saat ini seolah-olah berjalan begitu cepatnya jemaah sekalian. Dan hari ini jemaah sekalian, untuk pulang panjenengan sedaya sebagai umat muslim harusnya tidak menjadi tanda-tanda dan mengherankan bagi kita. Karena inilah jemaah sekalian, Rasulullah pernah mengatakan dalam hari ini, suatu saat jemaah sekalian akan cepat hari yang akan kita lalui, di mana artinya cepatnya waktu yang kita rasakan adalah merupakan tanda-tanda bahwa pulang panjenengan sedaya saat ini dekat dengan hari kiamat. Hal ini merupakan tanda-tanda kecil bahwa pulang pekan atau satu minggu, watakul Jumatu kalian satu minggu bagaikan satu hari, wayakul yaum kasa'ah satu hari bagaikan satu jam, watakul saat kahdaroki sa'ah satu jam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Saking cepatnya jamaah sekalian subhanallah. Hadirin, kenapa bisa demikian? Kenapa waktu bisa berubah secepat ini jamaah sekalian? Apakah ini karena puluhan panjenengan sudah sadar dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sadar puluhan panjenengan merasakan
ataukah malah sebaliknya jemaah sekalian? Kula panjenengan sedaya sibuk memikirkan dunia, sibuk bekerja tanpa ingat kepada ibadah jemaah sekalian. Kemudian setelah bekerja, kula panjenengan sedaya santai-santai, nongkrong-nongkrong, kemudian sibuk mantelani HP, sibuk main FB, sibuk ngechat WA, sibuk melihat YouTube, bahkan main game dan lain sebagainya, sehingga waktu tak terasa begitu cepat jemaah sekalian. Hilang keberkahannya, sampai-sampai Tuhan panjenengan sedaya tidak sedikit pun memikirkan apakah ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah ibadah yang wajib saja yang kita lakukan, hanya sholat fardu saja diterima oleh Allah atau tidak? Artinya jamaah sekalian, ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada garansi, belum ada garansi bahwa amal ibadah Quran panjenengan sedaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa tidak terima? Karena Allah hanya menerima amal ibadahnya seseorang yang betul-betul tulus ikhlas. Sekalian, untuk memanfaatkan bulan yang berkah ini, lebih menambahi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW jamaah sekalian, agar nantinya setelah bulan Ramadan Quran yang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini, jangan sampai istilahnya satu detik pun tidak memikirkan ibadah. Istilahnya kalau kita santai, bibir kita basahi dengan istighfar, kita basahi dengan zikir, kita basahi dengan sholawat jamaah sekalian. Kita tambahi sholat kita dengan jamaah setiap hari di masjid. Kita tambahi sholat malam, kita tambahi baca Al-Quran Quran panjenengan sedaya. Kita tambahi jamaah sekalian dengan sedekah dan sedekah jariyah. Agar Quran panjenengan sedaya nantinya tidak menyesal bila ditinggal Ramadan, agar tidak menyesal jamaah sekalian, agar tidak menyesal seperti orang-orang yang saat ini berada di dalam kuburan, seperti orang-orang yang saat ini berada di dalam bumi jamaah sekalian, di mana mereka menyesal jamaah sekalian, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga apabila seseorang telah meninggal di antara kalian, qala, maka mereka berkata, Rabbirji'u, ya Rabbi, ya Tuhanku, kembalikan aku ya Rabbi ke dunia ya Rabbi, la'ani alam sholih fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh ya Rabbi, seperti yang aku tinggalkan selama di dunia ya Rabbi. Apa jawab Allah ya Rabbi? Para hadirin sekalian, tidak ada gunanya. Mereka telah menyesal, mereka tidak akan kembali lagi ke dunia jemaah sekalian. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun juga disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya Rabbi, fa'asallahu aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh ya Rabbi. Inilah jamaah sekalian, kalau pulang panjenengan sedaya menganggap Ramadan hanya lewat begitu saja ya. Hadirin sekalian, kalau dianggap lewat begitu saja sekarang ini, yang tahu adalah orang yang sudah meninggal, yang mereka menyesal karena di dunia mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita manfaatkan sebaik-baik mungkin bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkahnya. Apa sih berkah jemaah sekalian? Berkah dengan ibadah sedikit, tapi Tuhan panjenengan sedaya mendapatkan pahala yang luar biasa.
sampai-sampai lebih besar daripada mati syahid jemaah sekalian. Sebagaimana sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu jemaah sekalian, beliau menyatakan, bercerita bahwasanya ada dua orang menghadap kepada Rasulullah. Dua orang ini ingin masuk memeluk agama Islam jemaah sekalian. Setelah memeluk agama Islam, dua orang ini mendapati cara ibadahnya berbeda. Orang yang satu betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika ada perang, orang yang pertama ini ikut perang dan dia gugur sampai memperoleh syahid. Jemaah sekalian, beliau gugur di medan perang dan wafat memperoleh syahid jemaah sekalian. Adapun orang yang kedua, dia pun hidup 1 tahun lebih lama dan kemudian dia juga meninggal dunia jemaah sekalian. Kemudian Thalha pun melanjutkan ceritanya bahwa suatu malam dia bermimpi jemaah sekalian, dia berada di depan pintu surga, di mana ketika dia di depan pintu surga, dia melihat dua orang yang telah meninggal dunia ini jemaah sekalian. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari dalam surga dan mempersilahkan orang yang kedua dulu untuk masuk surga terlebih dahulu. Kemudian setelah sekian lama, sesosok ini pun kembali keluar dari surga, kemudian mempersilahkan orang yang pertama yang sungguh-sungguh yang mati syahid ini untuk masuk surga juga yang masanya. Dan sesosok itu pun menghadiri Abu Thalha jemaah sekalian dan mengatakan, waktumu belum sampai, maka kembalilah. Hadirin yang dirahmati Allah jemaah sekalian, setelah pagi harinya Abu Thalha menceritakan hal ini kepada para sahabat. Kemudian mendengar hal ini, para sahabat itu menjadi heran dan hal ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan para sahabat menceritakannya. Kemudian Nabi bersabda, apa yang membuat kalian heran? Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, orang yang lebih dulu adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dan meninggalnya pun dalam medan jihad. Namun kenapa justru orang yang kedua yang dirasakan masuk, dipersilakan masuk surga terlebih dahulu dan bukan orang yang pertama? Kemudian Nabi pun bertanya jemaah sekalian, bukankah orang yang kedua ini hidupnya lebih lama 1 tahun dibandingkan orang yang pertama? Mereka pun berkata, betul ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Siapa pun menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, bukankah orang yang kedua ini menjumpai bulan Ramadan dan mereka sholat tahajud, mereka sholat berjamaah, mereka baca Al-Quran, mereka qiyamul lail, sedekah jariyah dalam setahun tersebut? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawabkan hal ini, sungguh di antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah jemaah sekalian. Oleh karenanya, pulau mengajak diri pulau pribadi khususnya dan panjenengan semuanya untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Kita keruk sebanyak-banyaknya keberkahan bulan Ramadan ini dengan menambahi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sedetik pun tidak beribadah, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang panjenengan saudara diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar bisa betul-betul menjalankan sampai
ibadah kita bulan Ramadan ini sampai selesai dan mendapatkan predikat husnul khotimah dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa inna 'ala al-hakim wa taqabbal minna wa minkum wa taqabbal ghafurur rahim. Allahu